Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arna Vera, CGP dari Padang. Saya akan menjelaskan koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Pengertian pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Sekolah merupakan suatu ekosistem. Sekolah merupakan bentuk interaksi faktor biotik, murid, capsek, pendidik, orang tua, pengawas, dengan faktor abiotik yaitu sarana dan keuangan. Pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan sumber daya adalah pendekatan berbasis aset dan pendekatan berbasis kekuatan. Pendekatan berbasis aset perbedaannya dengan pendekatan berbasis kekurangan atau defisit. Pendekatan berbasis aset menekankan pada kekuatan berpikir positif untuk pengembangan diri. Sedangkan pendekatan berbasis defisit menekankan pada berbasis kekurangan, apa yang mengganggu dan apa yang tidak bekerja. Perbedaannya, pendekatan berbasis aset fokus pada aset dan kekuatan, membayangkan masa depan, berpikir untuk mencapai kesuksesan, mengorganisasikan kompetensi aset atau kekuatan, merancang sebuah rencana berdasarkan visi atau kekuatan, melakukan rencana dengan pemangku kepentingan. Sedangkan pendekatan berbasis defisit fokus pada masalah dan isu, berkutat pada masalah utama, fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain, selalu bertanya apa yang kurang, merancang program untuk menyelesaikan masalah, dan mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. 7 aset utama menurut Graham dan Innes 2002. Yang pertama itu modal manusia, 2 modal sosial, 3 modal fisik, 4 modal alam, 5 modal finansial, 6 modal politik, 7 modal budaya dan agama. Kesimpulan dari modul ini, pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah pemimpin yang mampu menggali, menganalisis, dan memetakan sumber daya atau 7 aset utama sekolah dengan menggunakan pendekatan berbasis aset, kemudian dimanfaatkan sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Cara mengimplementasikan modul 3.2 ini, pertama mulai dari diri, mengubah mindset untuk berpikir berbasis kekuatan. Yang kedua, koordinasi dan komunikasi dengan atasan dan teman sejawat. Yang ketiga, kolaborasi, bekerja sama untuk memetakan 7 aset utama. Yang keempat, perencanaan, perubahan kecil baik di kelas atau di sekolah. Yang kelima, melakukan aksi nyata. Sekurang-kurangnya aksi nyata untuk perubahan di kelas atau di sekolah. Yang keenam, refleksi dan evaluasi. Merefleksikan dan mengevaluasi aksi nyata yang sudah kita lakukan. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Yang pertama, pengelolaan sumber daya yang tepat akan memaksimalkan peran dan fungsi dari setiap sumber daya, sehingga mendukung proses pembelajaran murid lebih bervariasi dan berdiferensiasi. Yang kedua, pengelolaan sumber daya yang tepat dengan access-based thinking bersifat berkelanjutan, sehingga dapat memberikan perubahan bagi proses pembelajaran menjadi lebih berkualitas. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya dengan pendekatan berbasis aset berfokus pada kekuatan atau potensi murid, sehingga murid dapat merespons secara kreatif. Yang keempat, pengelolaan sumber daya yang tepat mampu mengorganisasikan kompetisi dan sumber daya, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih terarah. Hubungan dengan materi sebelumnya, modul 32 ini, pemimpin dengan pengelolaan sumber daya dengan pendekatan berbasis aset. Kalau dengan modul 11, filosofi QHD, seorang pemimpin pembelajaran memetakan kekuatan yang ada pada murid, kemudian menumbuh kembangkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Pemetaan aset berdasarkan nilai dan peran guru penggerak mampu mengoptimalkan potensi setiap sumber daya dan mampu menghasilkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sedangkan modul 1.3, visi calon guru penggerak, dapat menerapkan 7 aset
yang dilakukan dengan cara inquiry positif atau bagja sehingga arah pemetaan menjadi terstruktur dan berpihak pada murid. Sedangkan modul 1.4 budaya positif sekolah, pemetaan aset sekolah dengan pendekatan berbasis aset adalah pola pikir positif yang berbasis kekuatan sehingga kita fokus pada kekuatan guna terciptanya budaya positif. Hubungan dengan materi 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pemetaan aset digunakan untuk membentuk pembelajaran berdiferensiasi karena setiap murid punya kebutuhan belajar yang berbeda. Sedangkan 2.2 kompetisi sosial emosional. Pemetaan aset mendukung pengembangan sosial emosional seperti kesadaran diri, pengelolaan diri, dan dapat menciptakan suasana kelas yang baik. Modul 2.3 yaitu mengenai coaching. Pemetaan aset dapat dilakukan dengan praktik coaching di mana coach dapat menggali potensi yang dimiliki murid ataupun teman sejawat sehingga dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Koneksi antar materi modul 3.2 dengan 3.1. 3.2 itu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dengan pengelolaan berbasis aset. Modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam pemetaan 7 aset sekolah terkadang dihadapkan pada situasi dilema. Seorang pemimpin pembelajaran dapat menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah mengambil keputusan sehingga aset yang dipetakan benar-benar tepat. Perbedaan sebelum dan sesudah mengikuti dan mempelajari modul 3.2. Sebelumnya, mindset itu berfokus pada masalah atau kekurangan. Lebih sering bertanya apa yang kurang, fokus mencari bantuan dari pihak lain, membuat proyek memecahkan masalah kekurangan, berjalan sendiri-sendiri tanpa pemetaan aset. Sesudah mempelajari modul 3.2, mindsetnya berubah, berfokus menjadi pada kekuatan atau aset, mengubah pertanyaan apa yang sudah berhasil dilakukan, berfokus pada kekuatan dan aset, membuat rencana program visi misi berdasarkan kekuatan, berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan yang ada. Demikianlah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.